Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ibu Mei? Sehat Bu? Alhamdulillah, Pak Abi juga sehat. Alhamdulillah sehat Bu. Mohon maaf Bu untuk kali ini saya mengganggu waktu Ibu, dan juga terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk wawancara Bu terkait dengan tugas saya sebagai calon guru penggerak dalam mempelajari modul 3.1 Bu tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Mohon kesediaan Ibu ya Bu untuk kami wawancara sedikit Bu. Siap. Sebelumnya saya ingin tanya dulu Bu, ini Bu Mei itu menjadi kepala sekolah itu sudah berapa lama Bu? Ya 11 tahun lebih, 12 tahun kurang. Ya cukup lama dan pasti banyak pengalaman ya Bu yang berharga yang dapat saya ambil ya Bu untuk jadi. Ya, insya Allah. Baik Bu, untuk mempersingkat waktu ya Bu, kami akan mengajukan beberapa pertanyaan Bu terkait dengan modul yang saya pelajari Bu. Yang pertama begini Bu, ini terkait dengan antara dilema etika dan bujukan moral ya Bu. Nah mungkin selama ini bagaimana Ibu ini bisa atau dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Bu? Jadi kalau itu adalah dilema etika, berarti itu kebenaran melawan kebenaran. Benar dengan benar. Nah kita memilih yang mana, mengambil keputusan yang mana. Kalau bujukan moral itu dari kebenaran melawan kesalahan, benar salah. Nah di sini tentu diperlukan ketelitian untuk membedakan apakah itu dilema etika atau bujukan moral. Jangan sampai kita keliru atau tertukar. Terima kasih sekali Bu atas jawabannya. Jadi memang sebagai pemimpin harus cermat, teliti ya Bu untuk membedakan satu permasalahan sehingga tidak salah dalam mengambil keputusan. Baik Bu, terima kasih untuk pertanyaan yang kedua Bu. Selama ini bagaimana Ibu ini menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Bu? Nah di sini kalau ada benar dengan benar atau dilema etika, tentunya saya harus memilih yang paling sedikit risikonya, karena di sini sekolah itu melayani murid gitu ya, yang pertama melayani anak-anak atau murid, sehingga di sini saya harus mengutamakan murid. Nah ini contoh ya, saya memberikan contoh ya. Misalnya, karena ini pernah ada kasus, jadi ada anak dari seorang guru di suatu sekolah. Ternyata anak itu memiliki kekurangan dalam nilai matematika. Akibatnya, kalau nilai matematika itu tidak dinaikkan, yang terjadi adalah anak itu tidak bisa melanjutkan ke sekolah favorit yang menjadi tujuan atau cita-cita anak itu. Tapi kalau nilainya itu dinaikkan, kepala sekolah itu berarti melawan aturan, karena di situ hasil tes anak menunjukkan bahwa anak itu nilainya memang kurang. Sehingga kalau kepala sekolah itu menuruti aturan atau regulasi yang ada, anak itu nilainya apa adanya, walaupun dia adalah anak dari guru, di mana guru itu sudah senior dalam lama sekali di sekolah itu, dedikasinya ke sekolah itu juga sudah luar biasa. Jadi kalau menurut aturan apapun yang terjadi tetap nilainya seperti itu. Tapi kalau menimbang perasaan, menimbang masa depan dari anak itu, juga harapan dari guru itu sebagai orang tua anak itu yang ingin anaknya itu melanjutkan ke jenjang pendidikan yang sesuai dengan cita-citanya, tentunya kepala sekolah harus mengupayakan supaya nilai dari anak itu naik sesuai dengan standar yang dikehendaki oleh sekolah yang dituju. Nah disinilah peran kepala sekolah harus mengambil keputusan yang tepat dengan risiko sekecil-kecilnya yang bisa untuk anak keberlangsungan anak
anak itu sekolah menuju ke cita-citanya dan keberlangsungan guru itu nyaman mengajar di sekolah itu karena anaknya diperhatikan, walaupun risikonya adalah tadi terpaksa melanggar aturan, tapi di sini bisa dicari solusinya bagaimana supaya tidak melanggar aturan seperti itu. Wah, sangat inspiratif sekali Bu, bagaimana cara menjalankan pengambilan keputusan jika terjadi dilema etika Bu. Jadi memang kuncinya adalah orientasinya pada anak-anak itu, karena kita itu memang untuk hadirnya institusi moral ini sekolah ini untuk melayani anak-anak itu. Nah, kemudian saya lanjut Bu, yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini Bu dalam menyelesaikan dilema? Jadi kalau ada suatu kasus saya harus mikir ini dilema etika, yaitu benar melawan benar atau rujukan moral benar melawan salah. Nah kalau saya sudah ketemu ini dilema etika atau ini rujukan moral, maka saya akan mengajak teman. Jadi saya tadi menimbang-nimbang dulu, terus saya diskusi, dan saya diskusinya tidak hanya dengan satu guru tapi beberapa guru. Dengan beberapa guru nanti saya akan mendapat masukan, karena beberapa otak atau beberapa kepala berarti banyak juga saran-saran yang dari berbagai saran itu saya bisa memilah mana yang saran harus saya ambil yang terbaik dan memilah kalau ini kurang. Nah dari situ nanti saya mengambil risiko yang paling sedikit, karena segala keputusan itu pasti ada kekurangannya, ada kelebihannya, ada risikonya, ada konsekuensinya. Nah setelah itu saya mengambil keputusan dengan saya siap dengan segala risiko yang harus saya tanggung atau konsekuensi yang harus saya terima kasih Bu. Tadi perlu Ibu ada diskusi, perlu berpikir terlebih dahulu Ibu untuk membedakan atau mengidentifikasi kasusnya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Biasanya untuk hal yang efektif itu saya pasti akan mengajak guru yang mana guru jadi panutan. Jadi saya tidak sembarangan mengajak diskusi guru ya, asal saya bisa ngomong dengan guru ini ya, saya ngomong enggak. Saya akan memilih mana guru yang di situ paling bijaksana, pengalamannya paling banyak, kemudian keputusannya itu lebih sering dipakai untuk kemajuan sekolah, untuk keberlangsungan anak didik sekolah di situ. Nah itu yang paling efektif. Sehingga kalau saya nggak bisa diskusi dengan banyak orang, maka saya bisa diskusi dengan cukup satu atau dua atau beberapa guru yang keputusannya itu paling tepat dan paling bijaksana saya pakai. Sangat bagus sekali Bu untuk dicontoh dan diteladani Bu. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bu? Tentunya dalam pengambilan keputusan pasti ada tantangannya Bu, kira-kira apa saja? Ya pasti itu ada. Untuk saya selaku kepala sekolah dua tantangan, yaitu regulasi dan birokrasi. Regulasi itu aturan-aturan yang harus saya patuhi, harus saya jalankan. Kalau birokrasi katanya saya adalah di sini sebagai manajer sebagai kepala sekolah, yang mana saya harus bertanggung jawab kepada atasan saya, di mana atasan saya di sini adalah kepala dinas juga dengan kasih dan kabitnya. Nah itu yang mana di sini saya tidak seenaknya sendiri untuk memutuskan sesuatu, karena sekolah ini bukan milik saya pribadi, tapi milik pemerintah, yang mana saya diamanai untuk memanajemen sekolah ini. Seperti itu dua hal yang menjadi tantangan bagi saya. Hal yang lainnya, saya juga harus bisa merangkul seluruh guru supaya bisa bekerja sama dengan saya. Kalau saya itu kepala sekolah yang harus menurut kepada kepala dinas aturan-aturan pemerintah, saya nggak peduli dengan guru-guru di sini. Pokoknya guru-guru saya harus menurut dengan saya. Kalau seperti itu nanti saya tidak didukung, saya nggak mendapat dukungan dari teman-teman.
Nah, kalau saya nggak mendapat dukungan dari teman-teman, meskipun saya sudah manut aturan, saya tidak akan bisa menjalankan sekolah ini, saya tidak bisa melaksanakan atau menjalankan roda pendidikan di sekolah ini. Karena bagaimanapun dukungan guru-guru juga faktor yang utama saya peroleh. Saya butuh dukungan yang maksimal dari para guru seperti itu. Sangat luar biasa sekali nih Bu, jadi memang betul sekali ya, seorang pemimpin juga tetap harus mendapatkan ada dukungan ya, untuk keberhasilan sekolah, bukan hanya keberhasilan pemimpin ya, Bu, tapi untuk memajukan sekolah itu memang harus bersama-sama Ibu. Nah Ibu, terima kasih. Kemudian pertanyaan selanjutnya Bu, apakah Ibu ini memiliki sebuah jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika, kemudian apakah juga langsung diselesaikan di tempat atau ada tempat khusus untuk menyelesaikannya, serta nanti bentuk atau prosedurnya seperti apa Bu? Ya, untuk jadwal ya ini ada dua hal gitu. Dilema etika tadi ya pertanyaan. Kadang-kadang kasuistik tiba-tiba ada masalah, terus saya harus segera menyelesaikan. Tentunya saya nggak menjadwal karena yang namanya masalah itu kan tidak bisa kita rencanakan, tiba-tiba ada seperti itu. Nah kalau seperti itu, saya harus bisa segera menyelesaikan dengan segera, jangan sampai lama-lama akhirnya masalah itu tidak terselesaikan. Sehingga itu insidental. Kalau seperti itu, prinsip saya makin cepat selesai, makin baik. Namun jangan sampai salah dalam mengambil keputusan. Kemudian yang kedua, ada kotak saran atau surat siswa. Nah itu kan isinya itu adalah dilema-dilema yang mana di situ saya membaca ada hal-hal yang bertentangan antara kemauan anak dengan kemauan guru. Nah di sini kan saya harus memilah, ini dilema etika, ini bujukan moral. Nah kalau itu saya punya jadwal, seminggu sekali saya mengambil surat itu terus saya baca. Ini harus saya selesaikan dengan segera. Kalau yang ini butuh waktu. Jadi itu ada dua tadi, yang satu itu cepat diselesaikan kalau itu masalah kaitannya dengan sekolah secara keseluruhan. Kemudian yang satunya adalah dari kotak siswa. Nah kalau itu bisa saya jadwalkan Ibu. Harus dipilah-pilah ya Bu, permasalahannya Bu. Ada yang memang kalau kasuistis membutuhkan penanganan atau penyelesaian segera ya harus segera diambil keputusan ya Bu. Kalau yang tadi dari anak ya harus ada jadwalnya, karena memang proses pemilahannya ada ya Bu, jangan bisa dulu. Terima kasih sekali Bu. Kemudian dari masalah-masalah tersebut mungkin yang dihadapi oleh para sekolah, adakah seorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan tentang kasus-kasus dilema etika? Ya, terima kasih. Tadi hal yang mempermudah itu adalah kalau kita mau diskusi dengan teman. Karena kalau saya berpikir sendiri, tentu hasil yang saya peroleh itu tidak optimal. Karena segala sesuatu kan ada kelebihan, ada kekurangannya. Kalau kita mau berdiskusi dengan teman, utamanya tadi yang saya sebutkan, teman yang senior, yang banyak pengalaman, bijaksana, ya tentunya yang cerdas juga seperti Pak Rafiki. Nah ini tentunya keputusan yang diperoleh adalah keputusan yang terbaik seperti itu. Nah kemudian ini pertanyaan terakhir Bu, dari semua yang tadi Ibu telah sampaikan Bu dari awal, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Ibu petik ya selama ini hampir 12 tahun mungkin ya Bu menjadi kepala sekolah, itu pengalaman apa saja yang bisa diambil ketika memutuskan tentang dilema etika Bu? Ya, terima kasih Pak Widi, banyak sekali pengalaman baik pengalaman yang manis maupun pahit yang saya alami selama 12 tahun di kepala sekolah. Nah, pelajaran yang bisa dipetik adalah bahwa segala sesuatu masalah itu pasti ada jalan keluarnya, ada penyelesaiannya. Itu di Al-Quran kan disebutkan setiap masalah diapit oleh dua kemudahan. Nah sekarang tinggal kita saja
jangan terlalu emosional ya, kita harus tenang ketika menghadapi masalah. Kalau hati kita tenang, maka pikiran kita bisa berpikir dengan jernih. Nah, disitulah kita bisa mengambil keputusan yang terbaik. Jadi tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Semua masalah ada jalan keluarnya dan ada jalan keluar yang terbaik. Dan setiap masalah bisa ada hikmahnya. Untuk kebaikan kita di masa mendatang, untuk kita menjadi lebih bijaksana. Wah, luar biasa sekali ini Bu. Satu pengalaman yang berharga buat saya Bu dari wawancara hari ini, bahwa memang tidak ada masalah yang tidak ada jalan keluarnya, dan setiap masalah merupakan hikmah di masa sekarang ataupun masa yang akan datang Bu. Saya kira itu cukup Bu untuk wawancaranya, dan sekali lagi Bu saya ucapkan terima kasih banyak karena Ibu Kepala Sekolah sudah berkenan untuk saya wawancarai dan mengganggu kesibukan Ibu, sela-sela kesibukannya. Terima kasih dan mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Sama-sama, barangkali jawaban saya tadi kurang memuaskan, saya juga mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kedua saya, insya Allah bermanfaat sekali Bu. Guru penggerak. Amin. Dan insya Allah menjadi calon pemimpin juga. Setidaknya memimpin pembelajaran Bu di kelas untuk anak-anak, insya Allah. Amin. Terima kasih sekali Bu, dan saya mohon pamit dulu untuk ke kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rahma. Waalaikumsalam Pak Adi. Apa kabar Bu? Sehat Bu? Alhamdulillah baik Pak, dengan kondisi yang sangat luar biasa ini tentunya ya Pak Adi. Alhamdulillah. Mohon maaf ini Bu Rahma mengganggu waktunya di sela-sela kesibukan. Jadi saya ini ada tugas Bu di modul 3.1 pendidikan guru penggerak tentang proses pengambilan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Untuk itu saya mohon Bu Rahma berkenan untuk saya wawancara dengan beberapa pertanyaan yang saya ajukan. Oke, mungkin sebelumnya gini Bu, saya ingin tahu nih, kira-kira Bu Rahma itu udah jadi kepala sekolah berapa tahun Bu? Saya jadi kepala sekolah itu sejak tahun 2018. Ini sudah 2 periode ini Pak. Wah, berarti udah cukup lama ya Bu, Cukup lama. 5 tahun. Dari mulai kepala sekolah TK 4 lembaga itu dirapel sekaligus. Iya. Kemudian di periode kedua baru saya konsen ke SD-nya. Oke. Ya, luar biasa untuk Bu Rahma, tentunya banyak pengalaman dan inspirasi yang bisa saya ambil ya Bu. Baik Bu, langsung saja ya Bu untuk sesi wawancara ini. Untuk pertanyaan yang pertama Bu, saya akan menanyakan selama ini bagaimana sih Ibu tuh mengidentifikasi kasus-kasus yang mungkin terjadi di sekolah yang kaitannya dengan dilema etika atau rujukan moral gitu. Kalau kasus-kasus yang sering saya hadapi itu lebih ke yang pertama ke orang tua nih. Ya sebenarnya selama saya menjabat sebagai kepala sekolah itu saya tidak begitu menemukan kasus yang berat begitu ya. Tapi memang ada kasus-kasus yang terjadi saya temukan di wali murid, kemudian di anak itu sendiri, kemudian guru gitu. Kemudian untuk saya mengambil keputusan itu ya saya sesuaikan terutama disesuaikan dengan kasusnya begitu. Langkah awal yang saya gunakan adalah saya lebih banyak mendengarkan dulu. Jadi ketika kasus itu terjadi 2 orang atau melibatkan orang lain, maka saya pasti akan berhubungan langsung dengan orang tersebut. Ada cara yang saya lakukan menghadirkan keduanya, ada yang saya lakukan hanya lewat orang lain, hanya saya lakukan dengan satu orang itu dulu ya. Jadi dengan berbagai cara, tergantung kasusnya seperti apa. Jadi ini sekaligus sudah ini Bu malah menjawab yang kedua ini, dan yang ketiga malah ini ya Bu. Jadi ya Gimana Pak? bagaimana Ibu ini menjalankan pengambilan keputusan kalau kasusnya dilema etika Bu, kira-kira jadi sama
gitu. Oke. Tapi harus memilih salah satu gitu. Kira-kira bagaimana Ibu mengambil keputusan yang dua-duanya itu benar gitu. Oke. Itu kalau dua-duanya benar, saya lebih ke efek nanti ketika saya menentukan keputusan itu, efeknya berdampaknya ke siapa sih kayak gitu ya. Kalau contoh nih kasus yang terjadi di sekolah antara murid dengan murid itu yang namanya di sekolah, asal kasusnya itu bukan pembulian, alhamdulillah itu belum pernah saya temui di sekolah. Kemudian kasus kekerasan seksual itu juga saya belum menemukan di sekolah, bullying juga saya belum menemukan di sekolah. Jadi saya rasa ketika saya menemukan kasus di luar 3 hal itu, saya menganggap bukan kasus kecil, bukan, tapi maksudnya ini masih bisa diselesaikan. Contoh ketika terjadi murid dengan murid, ketika murid bertengkar di sekolah, satu kok merasa ada yang ada yang luka gitu kan, ada orang tua yang tidak terima begitu ya. Betul. Saya tidak menyalahkan langkah yang diambil orang tua, dia datang ke sekolah dan meminta pertanggungjawaban sekolah bagaimana pengawasan dan sebagainya. Saya tidak menyalahkan itu karena saya memposisikan dirinya ketika saya jadi orang tua, mungkin saya akan berlaku sama seperti orang tua itu, gitu kan. Betul. Kemudian ketika orang tua ini datang ke sekolah, didikan saya di rumah itu ketika kamu dipukul maka kamu harus pukul, gitu. Kan itu bertentangan dengan pendidikan yang ada di sekolah ya Pak. Dan saya tidak menyalahkan pendidikan yang ada di rumah. Ketika saya sudah mendengarkan pembelaan dari orang tua seperti itu dan lain sebagainya, karena dia merasa benar dan saya tidak menyalahkan, saya anggap ini benar ya Pak. Kemudian dari sudut pandang yang ini benar juga, kan sama-sama benar ya Pak. Dan saya memposisikan diri sebagai seorang kepala sekolah juga tidak ada yang benar, tidak ada yang salah, semua benar semua gitu loh. Karena ini dalam proses mereka membangun hubungan sosial kan pasti terjadi ada hambatan-hambatannya. Nah ini hambatan yang terjadi antara murid dengan murid kemudian berimbas kepada orang tua. Nah ketika seperti itu, maka di situ saya akan masuk Pak, gitu kan, pada ini sampai nanti saya mengambil keputusan, di situ saya akan masuk memberikan edukasi agar kita itu antara sekolah dengan orang tua itu satu mindset, satu pikiran. Kalau orang tua masih dengan pemikiran sendiri kan yang ada dia akan mencari pembenaran sendiri ya Pak. Nah begitu saya sudah mendengarkan si A, si B, kemudian dari anak itu sendiri juga saya mendengarkan, itu kita satukan mindset dulu dengan berdasarkan kayak wawasan pengetahuan itu saya sisihkan. Kemudian saya juga menggali informasi untuk bagaimana sih agar menjadi memposisikan diri orang tua yang seharusnya itu seperti apa ketika anak menghadapi permasalahan di kasus sosialnya begitu. Ketika ini sudah satu mindset, maka pengambilan keputusan saya adalah ya sudah, tinggal kita ketika anak melakukan kesalahan adalah kita dampingi. Nah justru dari kesalahan itu kita jadi menguatkan pondasinya. Jadi penguatan pondasi hal-hal yang baik itu tidak melulu dari soal yang dari kasus-kasus yang mereka, dari hal-hal yang benar, ibaratnya dari hal-hal yang salah yang mereka lakukan juga sebenarnya itu kejutan buat kita. Mungkin pendampingan kita harus seperti apa, pendampingan ke anak dari hal yang sudah terjadi seperti apa. Jadi ketika saya dihadapkan benar sama benar, maka tadi salah satu caranya seperti itu. Dan itu sampai langkah-langkah prosedurnya ya Bu. Ya terima kasih sekali Bu, luar biasa. Dan kalau dari yang tadi sudah disampaikan itu kira-kira yang dianggap efektif di dalam pengambilan keputusan itu yang mana? Yang efektif yang contoh yang tadi atau yang tadi yang dilema etika lah, yang benar itu kira-kira yang efektif itu mana itu dari serangkaian mungkin kan upaya-upaya solusi yang ditawarkan dan keputusan yang diambil itu yang paling efektif adalah ketika pola pikirnya itu sudah benar, sudah sama. Kalau masih dalam benar dengan pandangannya sendiri, ini kan akan susah ya, karena kan ini hubungannya dengan anak yang mereka pasti akan merangkul kewajiban kayak ini anakku loh, harus saya perjuangkan gitu. Kalau kondisinya sudah seperti itu maka akan susah. Jadi langkah yang paling ada persepsinya itu harus sama. Kemudian
Terus tantangannya Bu di dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika seperti apa? Tantangannya gini, ketika ada orang tua yang susah untuk diajak kerjasama, kan kita menyatukan konsep kan tidak serta merta orang-orang setia gitu ya. Itu biasanya mereka orang tua itu menceritakan dari sudut pandang mereka, jadi kayak ini bebas katanya makan sekolah kan jadinya seperti itu, reputasi gitu loh, bahwa oh ternyata nih di sekolah pengawasannya kurang, anak saya mendapatkan pelakuan yang kurang baik dari temannya, ternyata lembaga sekolah seperti ini, gitu. Itu yang tantangan yang saya hadapi seperti itu. Jadi belum ketemu solusinya dengan pihak sekolah, mereka sudah kayak mengasumsikan sendiri kasusnya ke keluar, terutama karena di sini kan ada grup kelas ya kan? Tapi dia itu kayak kalau orang tua tidak sepemahaman dengan kasus itu, dia akan komunikasi di luar sekolah tadi yang saya sampaikan, kayak apa ya sih? Kayak ada yang update status juga gitu. Nah ketika itu ditemui akan dicabut dari pihak sekolah. Ada yang seperti itu. Tapi wajar ya Bu, itu yang terjadi di mana-mana gitu maksudnya, nggak hanya di sekolah Burahma. Kemudian ketika ada satu masalah tadi nih, apakah kalau Burahma itu menjadwalkan khusus untuk menyelesaikan kasus tersebut atau menyelesaikan langsung di tempat itu, kira-kira prosedurnya seperti apa? Kalau waktu sih melihat kasusnya juga ya Pak. Kalau kembali ke kasus yang pertama kan pasti saya akan mendapatkan laporan dia dari bukan dari wali kelas malah dari koordinator kelas. Jadi lingkupnya itu ketika ada suatu masalah maka wali kelas itu berusaha untuk menyelesaikan sendiri. Jika itu tidak selesai maka dia akan naik ke koordinator kelas. Tapi semua informasi hasilnya tetap masuk kepada kepala sekolah. Kemudian kalau di lingkup bawah kok belum selesai juga maka kasus itu akan diangkat kepada kepala sekolah. Nah kalau sudah jadi ranahnya saya berarti kan ada memang kasus-kasus yang urgent yang lumayan yang memang ini harus dicarikan solusinya gitu. Nah kemudian tadi kalau sudah sampai ke saya ya intinya kasus itu harus selesai. Nah strategi yang saya mulai dari saya mendengarkan dari langsung itu inspiratif, jenjang ya, kerumitannya juga ya. Kemudian ketika menyelesaikan atau mengambil satu keputusan tersebut, mungkin adakah seseorang yang jadi panutan atau kira-kira faktor apa yang selama ini mempermudah dan membantu Burahma dalam mengambil keputusan kalau saya belajar dari siapa, terutama saya ada di tempat dari ketua yayasan. Saya banyak sekali waktu saya awal jadi kepala sekolah juga peralihan itu kan mengalami banyak tantangan. Justru mental saya menjadi kuat itu juga berdampak kepada kepemimpinan saya sekarang. Ketika saya menghadapi permasalahan yang itu timbul dari siswa, dari orang tua, dari guru itu sendiri, sehingga saya lebih mudah untuk memberikan suatu keputusan yang itu dampaknya bukan untuk saya pribadi, tapi untuk kebaikan semuanya. Gitu. Kalau strateginya satu pasti saya akan meningkatkan wawasan saya. Itu yang pertama, karena saya akan pasti bagaimana sih menghadapi situasi yang seperti ini dan lain sebagainya. Terutama ketika ada kasus-kasus yang belum pernah saya jumpai, itu saya yang akan perdalam adalah wawasan soal itu. Kan sekarang untuk belajar dari berbagai media ya, saya bisa googling, apa saya bisa sharing kepada ketua yayasan, ada saya sharing ke bagian sumber daya manusia di yayasan kan juga ada. Setidaknya ketika saya belum menemukan solusi, saya jadi tahu langkah apa yang harus saya ambil gitu Pak. Itu lebih ke satu strategi yang saya bingung adalah mental saya itu, kemudian wawasan saya, kemudian keberanian saya dalam mengambil keputusan dengan segala resikonya. Memang perlu terus belajar dan belajar. Iya, karena ketika kita sendiri betul, ya.
mau ketika kita memutuskan kan pasti ada resiko. Iya. Ya ada resikonya yang dingin, ada bahkan yang mungkin tidak ada. Tapi ketika Iya. kita sudah bilang keputusan kita A, nanti resikonya seperti itu ya berarti kita menghadapi Siap lagi. menghadapi Siap resikonya menghadapi. gitu ya Bu. Oke Bu. Kemudian ini yang terakhir aja Bu, ini Iya. dari semua yang telah disampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang bisa Ibu petik lah gitu, dari pengalaman mengambil keputusan tentang dilema etika? Pengalaman saya adalah bagaimana untuk kita itu apalagi menjadi seorang pemimpin itu harus cerdas. Satu, cerdas dalam mengambil keputusan. Jadi ketika kita dihadapkan pada masalah, maka kita jangan fokus pada masalahnya, tapi bagaimana kecerdasan kita dibangun untuk menemukan banyak solusi. Dari banyak solusi itu kita ambil solusi yang paling prioritas dengan segala risikonya. Itu pelajaran yang saya ambil, Pak. Waduh, luar biasa sekali Bu. Ya saya kira cukup Bu, tapi ini saya ada clue yang bisa saya ambil. Jadi jangan, pemimpin itu harus cerdas mengambil keputusan, kemudian jangan fokus pada masalah, tapi fokus pada solusi. Luar biasa sekali. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Bu Rahma, sangat inspiratif sekali, itu menjadi pengalaman berharga untuk saya. Terima kasih atas waktunya, dan kurang lebihnya saya mohon maaf Bu. Saya akhiri ya Bu, untuk sampai semoga bisa ngobrol lagi kapan-kapan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.